Sahabat sejarah dan misteri, kali ini kita akan menampilkan kisah pelarian Arya Mataram ketika Jepang runtuh melawan Pajang dan menuju Palembang. Memang kisah ini tidak banyak diceritakan dalam serat maupun baba teman-teman semuanya. Dan di channel sejarah dan misteri akan kita kupas bagaimana pelarian Arya Mataram menuju ke Palembang yang sungguh-sungguh dramatis. Dan kisah ini akan kita sajikan dengan tema fiksi histori. Nah, bagaimana kisah pelariannya dan apa yang menjadi hal-hal yang paling dramatis dalam pelarian Arya Mataram menuju ke Palembang? Yuk, tetap ikuti di channel Sejarah Misteri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan di episode-episode mendatang. Senja mulai datang, matahari bersandar lelah di ufuk barat. Jingga langit mengisahkan cerita duka seolah ikut larut dalam luka yang teramat dalam. Bantaran Bengawan Solo pun seolah bergolak dengan amis darah yang tertumpah. Tak tampak lagi keceriaan dari Sungai Purba yang diberikan kuasa oleh Sang Maha Adidaya itu untuk menghidupi manusia-manusia yang dengan sikap semena-menanya menguruk sumber alam yang ada di dalamnya. Nun, tampak sebuah jung bersandar di tepian Bengawan Solo di wilayah Bubat. Ya, itu adalah jung dari Pangeran Arya Mataram yang menjalankan misi super berat dari sang kakandanya, yaitu Arya Penangsang. Arya Mataram berdiri tegak di anjungan sambil mengamati sang surya yang telah usai melakukan tugasnya. Pandangannya lurus ke arah barat sungai. Jepang, bagaimana keadaannya sekarang? Batin Arya Mataram. Sepenanak nasi kemudian datanglah dua orang menghadap Arya Mataram dan membuyarkan lamongannya. "Mohon maaf yang mulia, kami menghadap," kata salah seorang sambil menyembah hormat. Arya Mataram pun berbalik menatap dua orang tersebut. "Tumenggung Arya Balun, Tumenggung Wilapa, kalian sudah datang. Bagaimana kabar Jepang? Dan bagaimana juga kabar Kakanda Arya Penangsang?" tanya Pangeran Arya Mataram kepada kedua tumanggungnya itu. Untuk sejenak keduanya terdiam, seakan berat untuk berucap tentang keadaan Jepang dan junjungan mereka Arya Penangsang. "Ampun yang mulia, Jepang kalah dalam perang. Dan yang mulia Arya Penangsang anumerta dalam palegan tersebut," jawab Tumenggung Wilapa dengan suara bergetar. Terlihat kesedihan tampak menggelayuti pikiran dan hatinya. Kabar itu sontak membuat Arya Mataram terduduk lemas. Dia menyadari bahwa kekalahan akan diterima oleh Jepang. Namun kabar dari sebuah kenyataan tetap membuatnya hancur lebur berantakan. Ya, seperti sabda Tuan Guru Agung Sunan Kudus, siapa yang berani melewati Bengawan Solo, baik Jepang maupun Pajang, mereka akan dihadiahi dengan kekalahan. Siapa yang bisa menangkal karomah Raja Kalacakranya selain Gusti Allah, desisnya. Lalu Arya Mataram pun bertanya lagi, "Bagaimana Kang Mas Arya Penangsang terbunuh?" "Mohon ampun yang mulia, Sutawijaya tetap bukan lawan dari yang mulia. Kalau saja yang mulia Arya Penangsang tidak dikeroyok oleh Ki Panjawi dan Ki Ageng Pemanahan, tentu saja tuanku bisa membunuh bocah itu, walaupun perutnya sudah terluka oleh tusukan tombak Ki Pleret," jelas Tumenggung Arya Balun. "Ya, Kang Mas tidak mungkin membunuh Sutawijaya. Dia sudah diberitahu oleh Guru Agung. Takdir Sutawijaya akan menjadi pemimpin tanah Jawa kelak.
Kang Mas tidak akan bisa mengubah jalannya takdir, dan dia memilih untuk menjalani takdirnya sendiri dengan terbunuh di palagan ini, kata Arya Mataram getir. Sejenak mereka terdiam, menelisik kedugaan yang masih menggelayut dalam relung hati mereka masing-masing. Entah apa yang ada dalam pemikiran mereka, tapi yang jelas, seluruh pikiran hati saat itu terselimuti oleh sebuah duka yang mendalam. Di sebuah regol yang dicinari temaram sendir, duduk bersila bertafakur khusyuk memuja Sang Maha Adidaya. Dia adalah Sang Sultan Demak kelima, yaitu Arya Penangsang. Dan tampak di belakang Sang Sultan ada 3 orang dekatnya yang menunggunya selesai bermunajat. Mereka adalah Sang Patih Rangka Mentaun, Panembahan Kadi, dan sang adik tercintanya Arya Mataram. Selang sepeminum teh, Arya Penangsang berbalik menghadap ketika orang terkasihnya itu sambil tersenyum. "Mohon maaf, Paman, Romo dan Dimasku yang tersayang, aku memanggil kalian di tengah larut malam seperti ini," kata Arya Penangsang. "Ampun tuanku, mohon kiranya ada keperluan penting apakah sehingga tuanku memanggil kami selarut ini," ucap Patih Rangka Mentaun. Arya Penangsang menghela nafas panjang. "Adiwijaya, Paman," ucap Arya Penangsang. "Selama ini aku menahan untuk tidak lagi menjatuhkan darah atas perintah Sang Guru Agung Sunan Kudus. Jika memang dulu dikehendaki dan diperbolehkan oleh Guru Agung, tentu saja meratakan Pati, Jepara, dan Pajang tidaklah sulit bagiku," ucap Sang Adipati. Memang Adiwijaya selama 2 warsa ini banyak menempatkan prajuritnya di sekitar Bengawan Solo, Nak Mas, dan itu digunakan untuk memprovokasi Nak Mas segera menyerang mereka dengan mengirimkan surat tantangan yang mereka kirim kepada Nak Mas kemarin, ucap Panembahan Kadi. "Ya, Romo, saya mengerti. Tapi tidak mungkin bagi mereka melewati benteng Bengawan Sore dan benteng Kalimutang. Tidaklah mungkin mereka bisa menembus kedua benteng itu," kata Arya Penangsang. "Maaf, Kanda. Menurut hemat saya, baiknya kau abaikan sajalah tantangan Sutawijaya itu. Anak kecil itu hanya dimanfaatkan oleh Adiwijaya saja," kata Arya Mataram. Mata Arya Penangsang menerawang jauh, banyak kebimbangan dalam hati dan pikirannya. Dia pun menghela nafas lagi, seolah ingin melepaskan beban yang ada dalam dada dan pikirannya. Sang Guru Agung pernah mendapatkan sesmita bahwa anak itu kelak akan menjadi penguasa Jawa, katanya lirih. Lalu Arya Mataram pun menimpali, "Kang Mas, sudah lebih dari 1000 hari setelah wafatnya Sang Guru Agung Sunan Kudus. Kenapa Kang Mas terus berdiam diri atas tuduhan Adiwijaya tentang terbunuhnya Tuan Hadiri?" tanya Arya Mataram. Arya Penangsang terdiam sejenak sambil membenarkan posisi duduknya. Lalu dikeluarkannya sebuah keris dari balik destarnya yang panjang. "Inilah setan kober," kata Arya Penangsang. "Dan inilah warisan pusaka dari Sang Guru Agung yang juga sumber dari segala fitnah. Kematian Tuan Hadiri bukan dari pasukan Soreng. Mereka tak akan berani mengambil langkah tanpa perintahku. Aku menduga Nyai Kalinyamat. Ya, aku menduga semuanya adalah skenario dari Nyai Kalinyamat. Dia memang cerdas dan sekaligus licik. Yang membunuh Tuan Hadiri
aku yakin adalah orang-orang Pajang sendiri untuk memfitnahku agar punya alasan untuk berperang denganku, kata Arya Penangsang. Suasana sejenak hening. Mereka terpaku pada pikiran masing-masing. Apapun itu yang mereka pikirkan, yang jelas ada kekhawatiran jika perang Pajang dan Cipang akhirnya meletus juga. Lantas, apa rencana tuanku dalam menghadapi situasi yang seperti ini? Tanya Patih Rangkumentáun memecah keheningan. Arya Penangsang tersenyum pada Patih sepuh yang setia itu. Paman, aku akan membuka gerbang Bengawan Sore, kata Arya Penangsang. Mendengar ucapan dari sang adipati, sontak ketiganya pun terkejut. Nak Mas, jika kau buka gerbang Bengawan Sore, maka pertahanan Jepang akan, kata Pangeran Kodi tak bisa diteruskan. Ya, saya tahu Romo. Tanpa membuka gerbang, mereka tidak akan pernah mampu menyerang Jepang. Di samping itu, Raja Kalacakra yang ditiupkan Sang Guru Agung Sunan Kudus tetap pada tuahnya, bukan? Saya hanya menjalani takdir. Saya sudah mendapatkan sasmita bahwa Jepang dan segala yang ada di dalamnya harus mengikuti takdir itu. Ya, tinggal bagaimana jalan takdir itu kita manut aja sama Gusti Allah, kata Arya Penangsang. Mereka bertiga pun terdiam. Terbayang apa yang diucapkan junjungan mereka adalah pertanda buruk bagi kerajaan Demak Jipang yang susah payah dibangun oleh Yang Mulia Raden Fatah yang juga merupakan kakek dari sang adipati ini. Lalu Arya Penangsang pun berdiri. Dengar titahku, ucap Arya Penangsang menggelegar dalam regol itu. Siap, laksanakan dauh, sahut ketiga orang itu serempak. Paman Mentaun, terima kasih atas kesetiaanmu selama ini. Kau bangun Jepang sebagai kekuatan hebat dari Kesultanan Demak. Untuk itu, aku perintahkan kau keluar dari Jepang. Ajak serta keluargamu menyelamatkan diri. Jaga terus kewibawaan Jepang dimanapun kalian berada kelak, ucap sang adipati. Mendengar titah rajanya, Patih Mentaun pun menyembah hormat. Mohon ampun Paduka, mohon ampun. Hamba tidak bisa. Raga saya memang sudah renta, tapi jiwa saya, darah saya harus bersatu dengan bumi Jepang. Sekali lagi Yang Mulia, hamba mohon ampun untuk sekali saja dan terakhir ini saya memberanikan diri untuk menolak titah Paduka. Jikalau perang dengan Pajang terjadi, menang atau kalah, hidup atau mati, jiwa dan raga Mentaun ini hanya untuk Jepang, ucap Patih sepuh itu sambil menahan tangis haru. Arya Penangsang tak sanggup berucap. Dia tahu kesetiaan patihnya itu tak bisa digoyahkan. Sudah 3 dasawarsa dia mengabdikan diri untuk Jepang dan Demak. Kapabilitasnya selaku patih yang setia pun tidak bisa dipungkiri lagi. Ya Paman, aku tahu kau akan menolak titahku. Aku tahu Paman, kau adalah orang yang istimewa. Tidak ada yang bisa menandingi kesetiaan dan pengorbananmu untuk bumi Jepang dan Demak. Baiklah Paman, kau temani aku menghadapi Pajang kelak. Dan titahku untuk Romo Kodi dan Dimas Mataram, kalian segeralah berkemas, selamatkanlah terah ini. Dan untuk Romo Kodi, kau selamatkanlah istri-istriku, Nyai Balabar, Nyai Patriah, dan Nyai Aliyah. Bawalah mereka ke tanah Pasundan. Mintalah perlindungan dari Adipati Sukabumi dan Kerajaan Pajajaran. Dan bawalah tanda 9 kelopak mawar ini sebagai tanda resmi utusan dariku.
kata Arya Penangsang sambil menyerahkan leontin kepada Panembahan Kodi. Tapi yang mulia, kata Panembahan Kodi tak sempat meneruskan ucapannya karena melihat Arya Penangsang sudah mengangkat tangannya sebagai tanda untuk berhenti berucap. Sentiko dawuh Paduka. Panembahan Kodi akhirnya menuruti. Dan kau, Dimas Mataram, pergilah kau ke Palembang. Bangun lagi kejayaan Jipang di tanah leluhur kita. Tugasmu begitu berat, Dimas. Tapi insya Allah, Nur Muhammad terlihat memancar dari celah alismu. Kau ditakdirkan untuk berjaya di sana. Bawalah serta Mimi Aisyah dan juga Raden Kuning anakmu. Kelak mereka akan menjadi kekuatanmu menegakkan tauhid di sana dan mengembalikan Jipang sebagai terah yang terhormat, kata Arya Penangsang. Arya Mataram tak mampu berkata. Dadanya sesak. Matanya sudah sembab menahan air mata kesedihan. Dia tahu kakandanya akan kalah dalam peperangan ini. Melewati Bengawan Sore, menolak tuah Kalacakra dari Sang Guru Agung Sunan Kudus tidaklah mungkin. Arya Mataram tahu negeri sungai yang indah ini sebentar lagi akan menjadi sungai yang berbau amis darah. Darah dari sang adipati yang tegas, mulia, dan sangat dicintai rakyatnya.